Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini wabah Covid semakin meningkat, baik secara lokal maupun secara nasional. Di wilayah Pondok Petir pun sudah mencapai sekitar 275 orang yang terpapar. Bahkan rumah sakit banyak pasien yang bersebaran di teras gedung karena tidak mampu menampung jumlah pasien yang semakin meningkat. Para petugas puskesmas pun sibuk melayani pasien di wilayahnya masing-masing. Suara mobil ambulan terdengar nyaring di jalan raya dalam hitungan jam untuk menjemput serta membawa pasien dan membawa jenazah pasien Covid. Bahkan di grup WA pun dihiasi dengan ungkapan doa untuk para pasien Covid serta ucapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena adanya saudara kita, teman kita, sahabat kita yang meninggal karena Covid pula. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam situasi kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, apa yang harus disikapi oleh seorang muslim?
Yang pertama, pahamilah bahwa semua itu terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taghabun ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Mencermati makna ayat tersebut, bahwa musibah apapun yang menimpa umat manusia adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk wabah Covid-19 ini. Karena itulah kita harus tetap berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Dia mempunyai rencana yang lebih baik bagi makhluknya dengan wabah ini yang kita tidak mengetahuinya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, menguatkan iman serta takwa kita kepadanya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, perbanyak tilawah, perbanyak zikir serta doa, dan memperkuat serta mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang kuat akan menuntunkan kita kepada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka serta berkata, Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi kepada dirinya adalah rahmat Allah, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk berubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Selain iman yang harus dikuatkan dalam kondisi melandanya wabah Covid-19 ini, yaitu adalah meningkatkan takwa, yakni tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan kita dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat tersebut menegaskan bahwa dengan takwa maka Allah akan memberikan solusi dari kesulitan yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga ada mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Karena telah Nabi SAW sabdakan, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini diajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wilayah, dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi serta menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak atau untuk tidak berpergian. Terlebih lagi ke daerah pandemik merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim,
dituntut untuk mampu melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi risiko bencana terutama terkait korban manusia. Adapun terkait dengan pembatasan kegiatan ibadah berjamaah maupun pengajian di masjid ataupun mushola bukanlah untuk menjauhkan umat muslim dari masjid, tetapi justru ini sebagai ikhtiar untuk menjemput takdir Allah yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Sesaat sampai di wilayah bernama Sarh, saat itu Umar mendapat kabar bahwa adanya wabah di wilayah Syam. Lalu seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut." Lalu mendengar hadis tersebut, Umar pun memilih untuk kembali ke Madinah. Keputusan Umar sempat mendapatkan sanksi dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Karena menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Umar pun menjawab bahwasanya dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun untuk menuju ketentuannya yang lain. Dan jawaban Abdurrahman bin Auf pun ikut menguatkan keputusan khalifah untuk tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, saling menguatkan serta tolong menolong sesama manusia. Karena tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah apalagi terjangkit virus corona ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itu, bagi setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling menolong satu sama lain, bahu-membahu bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah ataupun tempat. Dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Bahkan bila suatu saat akan dilakukannya lockdown, maka sudah seharusnya bagi setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokoknya, bukan sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Sebagaimana Al-Quran tegaskan di dalamnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan serta takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah 4 hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi-situasi sulit karena virus corona ini. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan panik dan terus berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحان والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.